siang Pak. Iya, selamat siang Ibu. Oke, gini Pak, terima kasih atas meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara ini. Gini Pak. Saya adalah Fadlan SPDI. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 75 Parepare. Dan alhamdulillah sudah satu periode di sekolah ini. Insya Allah, alhamdulillah ya Pak. Nah di sini Pak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kemampuan Bapak dalam mengambil kebijakan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya, oke, terima kasih banyak. Jadi ada banyak kasus yang terjadi di beberapa sekolah, termasuk di sekolah kami. Kasus itu ada hubungannya antara siswa dengan siswa, kemudian antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, bahkan juga ada guru dengan kepala sekolah. Tapi alhamdulillah antara guru kepala sekolah di sekolah kami tidak ada. Tapi yang paling banyak terjadi khususnya di sekolah kami ini di SD 75, yang terjadi adalah kasus antara murid dengan murid. Itu yang paling banyak, bahkan 90% dari kasus itu. Kalau antara guru dengan siswa juga ada, tapi tidak banyak. Itu pun hanya kasus-kasus yang sedikit. Nah, kemudian untuk kasus yang dilema ini, tentu kita lihat identifikasinya bagaimana, cara mengidentifikasi sehingga kita tahu bahwa ini adalah kasus dilema, bahwa antara murid dengan murid. Jadi pengambilan keputusan seorang siswa ataupun seorang guru dalam mengambil kebijakan dan menyelesaikan masalah itu yang kita lihat, sehingga bisa nampak bahwa ini kasus yang perlu diidentifikasi dan bisa diselesaikan oleh guru ataupun pemangku kebijakan yang ada di sekolah itu, termasuk kepala sekolah. Saya kira seperti itu. Jadi dilemanya itu ada antara siswa dan siswa, guru dan siswa. Nah, selanjutnya itu Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama menjadi nilai kebajikan. Ya, oke, terima kasih banyak. Ya, cara pengambilan keputusan itu dimulai dari dalam kelasnya sendiri dulu, penyelesaiannya di situ. Termasuk misalnya ada kasus contek misalnya, ya, karena ini adalah kasus yang ada di dalam kelas. Kasus mencontek, anak-anak itu biasanya kalau misalnya mencontek dalam sementara keadaan ujian, anak ini adalah mungkin anak kesayangan misalnya, itu dilema antara guru dengan siswa. Apakah guru itu langsung menjustis atau memvonis anak itu di dalam? Tentu dia akan malu kalau misalnya anak-anak itu dilihat ditegur secara langsung, tentu dia akan malu anak itu. Tapi di sisi lain dia dilema, guru ini dilema terhadap anak itu. Kalau misalnya kalau tidak ditegur secara langsung, itu akan berimbas jelek terhadap siswa yang lain, karena dia akan menganggap bahwa siswa itu akan menganggap siswa yang lain akan menganggap, oh ternyata boleh menyontek pada saat kita ujian. Jadi seperti itu. Jadi caranya pengambilan keputusannya itu dimulai dari di kelas itu sendiri. Guru itu bagaimana cara menyikapinya? Tentu dipanggil anak itu. Jangan misalnya kalau misalnya mau tegas, biasanya kalau guru di sini ada yang langsung memberikan langsung teguran. Misalnya, jangan menyontek nak, tidak bagus untuk. Tapi ada juga supaya tidak malu terhadap teman yang lain, biasanya juga ada guru yang mengambil kebijakan, dipanggil di tempat pada saat selesai, tidak boleh seperti itu. Nah, jadi ada dua seperti itu ya. Biasanya langsung teguran, biasanya juga langsung dipanggil secara person per person. Iya. Selanjutnya Pak, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur yang biasa diambil kalau misalnya kasusnya tidak berat atau kasus kecil itu, kalau kasus kecil selama masih bisa ditangani oleh kelas, ya, mulai dari tingkat kecil dulu. Kalau masih bisa ditangani oleh guru, misalnya ada perkelahian antara anak dengan anak, membuli dengan membuli antara murid satu dengan murid yang lain,
selama guru itu bisa masalahnya itu masih kecil, tidak tidak besar, atau misalnya tidak luka berat misalnya itu anak-anak atau apa, tentu pengambilan pertamanya, penyelesaian kasus pertamanya guru dulu selesaikan, guru dulu, dimulai dari guru dulu, damaikan. Kalau misalnya berat, guru tidak sanggup untuk menyelesaikan kasus itu, tentu di tingkat di atasnya lagi, ya di pimpinan yang ada di sekolah itu, termasuk di sekolah ini misalnya di kepala sekolahnya, dipanggil dan mintai pendapatnya dan diselesaikan. Kalaupun misalnya tidak bisa lagi, lebih besar lagi kasusnya karena misalnya pemukulan, ada yang berdampak dan harus diselesaikan oleh APH, aparat penegak hukum, tentu tindak lanjutnya jangan langsung memanggil APH itu. Dari kepala sekolah ada lagi tingkatannya, pengawas yang mewakili dinas pendidikan. Tidak bisa lagi dinas pendidikan. Baru misalnya kalau lebih berat lagi, tapi mudah-mudahan tidak ada, baru diselesaikan oleh orang tuanya ataupun aparat yang berkaitan dengan kasus. Saya kira seperti itu. Ya Pak, ternyata kita selesaikan dulu di dalam sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk hal-hal yang efektif dalam pengambilan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema ini, itu dari hati, ya, dari hati, dengan cinta. Istilah bahasanya itu Pak, dengan cinta. Cinta ini tentu dari hati ke hati, jangan langsung dengan kekerasan, karena kalau langsung kekerasan untuk menyelesaikan masalah tidak akan mungkin bisa, dan bahkan berefek negatif terhadap siswa. Tentu dari hati ke hati, dielus-elus misalnya anak-anak, jangan berbuat seperti ini nak, jangan diulangi nak, punishment-nya seperti itu, penyelesaiannya seperti itu. Jadi, itu saya kira yang paling efektif yang pertama kali dilakukan, dan bahkan akan tersentuh hatinya anak-anak kalau disentuh hal seperti itu. Jadi dari hati ya Pak. Dari hati. Iya. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, untuk selama ini alhamdulillah tidak ada tantangan dan tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan di sekolah kami, termasuk di sekolah kami, alhamdulillah. Dan selama ini, dan mudah-mudahan tidak terjadi kasus itu bisa berefek bisa dialihkan keluar, misalnya ditangani oleh pihak luar. Tapi mudah-mudahan di sekolah kami ini, termasuk di 75 ini, kasusnya masih ditangani dan bisa ditangani baik oleh pihak sekolah sendiri. Ya, bisa kira seperti itu. Alhamdulillah masih bisa ditangani terkait tantangan Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau misalnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan atau jalankan? Untuk jadwal, ya, untuk jadwal ini kami di sekolah termasuk saya pribadi sebagai pimpinan, tidak ada jadwal untuk menyelesaikan kasus, langsung penyelesaian di tempat. Kasus itu terjadi dan kami tidak diamkan, karena biasanya kalau kasus dijadikan berlarut-larut, maka bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa berakibat fatal terhadap anak tersebut, ataupun misalnya antara guru dengan guru. Taruh misalnya ada kasus guru satu dengan guru B, kita klarifikasi dulu mana yang benar dan mintai misalnya, selama ini kami seperti itu, kami mintai dulu penjelasannya, klarifikasinya dulu si A, baru kami mintai klarifikasinya si B, baru kita ambil sebuah kesimpulan bahwa mana yang benar. Tapi kami di sini tidak menjustis bahwa ini salah, ini benar. Kami hanya mengambil keputusan bahwa kami ambil jalan tengahnya. Kalau kasus yang berhubungan antara guru dengan guru, baik juga antara siswa dengan siswa. Jadi tidak ada sistem memihak salah satu dengan yang lain. Langsung penyelesaian di tempat. Iya.
Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor apa sih yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Untuk mempengaruhi, saya kira tidak ada yang bisa mempengaruhi, murni dari dalam diri sendiri. Hanya kalau misalnya kasus itu saya tidak bisa selesaikan, tentu saya melibatkan pihak yang lain yang lebih tinggi dari atasan saya. Tapi biasanya juga kalau ada kasus-kasus, di samping saya memintai pendapat ataupun bantuan dari pihak atasan, saya juga tidak segan-segan untuk meminta pandangan dari teman-teman guru bawahan saya di sini. Tidak serta-merta saya langsung melimpahkan kasus itu ke luar. Kalau misalnya bisa diselesaikan secara mufakat teman-teman di sini, tidak ada salahnya kita mintai pendapatnya juga teman-teman yang ada di sekolah. Jadi dalam diri Bapak sendiri, kemudian kalau masih bisa dimintai, masih diterima. Dan selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, untuk pelajaran yang bisa saya ambil dalam mengambil keputusan ini, bahwa ternyata untuk menyelesaikan masalah itu perlu ada tindakan tegas dan tindakan dari hati. Tegas, lemah bukan keras, tapi tegas. Beda antara tegas dengan keras. Kalau keras bisa ada sesuatu yang tidak baik, tapi kalau misalnya tegas ada sesuatu yang tegas dari pimpinan tersebut. Jadi bawahan biasa memberikan wibawa terhadap anak gurunya yang ada di sekolah. Jadi yang bisa saya ambil, ternyata untuk menyelesaikan masalah itu ada tindakan tegas, kemudian disertai dengan tindakan tadi dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan hati. Baik Pak, jadi tindakannya harus tegas, bukan keras, dan tentunya dari hati. Ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan nilai-nilai kebijakan yang Bapak ambil di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dek, silakan masuk. Iya Pak. Ini Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya lagi ada kesibukan, ada yang saya bisa bantu ya? Jadi ini Pak, saya dari UPTD Negeri 75, nama saya Siti Nasri Mahmudin. Kiranya saya ini Pak, calon guru penggerak angkatan 11, jadi saya sedang mengikuti program guru penggerak Pak. Alhamdulillah. Iya. Kira-kira agenda kita hari ini apa ya? Gini Pak, hari ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual, mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Jadi Pak, bisakah saya mewawancarai Bapak sebagai sampel saya untuk demonstrasi kontekstual yang saya lakukan Pak? Oke, boleh, silakan Ade ya. Mohon maaf jika penyampaian saya sebentar ada yang keliru, tidak sesuai dengan ekspektasinya Ade. Ya, itulah kondisi yang saya alami sebagai kepala sekolah. Silakan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirullah. Saya sekarang penjabat sebagai kepala UPTD SD Negeri 33 Parepare. Alhamdulillah hari ini ada kunjungan dari Ade yang mengikuti program calon guru penggerak. Nah, katanya kita akan melakukan wawancara. Silakan Ade. Selama ini bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya, oke, terima kasih. Terkait dengan kasus, ini kan banyak kasus. Yang pertama ada kasus intern sekolah dan ada kasus yang terkait dengan di luar dari sekolah. Nah, contohnya kasus yang berkaitan dengan sekolah, kasus siswa, kasus guru, kasus guru dengan kepala sekolah, siswa dengan guru, ataupun orang tua dengan pihak sekolah. Jadi untuk mengidentifikasinya tentu ini dilakukan proses komunikasi. Yang pertama menggali informasi dari setiap guru, apakah dalam satu minggu itu ada kejadian-kejadian yang membuat mereka tidak nyaman atau ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian khusus dari saya sebagai kepala sekolah. Yang kedua, kita ada agenda rutin dengan orang tua, biasanya setiap 3 bulan menjelang kalau dulu namanya mid semester,
menjelang pertengahan semester kita adakan rapat rutin dengan seluruh orang tua untuk mendapatkan informasi dari orang tua terkait dengan proses pembelajaran anaknya di sekolah. Begitu juga sekolah akan memberikan informasi tentang perkembangan siswa kepada orang tua, dan ada hal-hal lain yang bisa mencairkan suasana sehingga tidak ada diskomunikasi antara guru dan orang tua. Jadi seperti itu. Baik sekali ya Pak, ternyata ada kolaborasi dengan orang tua. Iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, oke. Nah, sebenarnya ini mungkin yang dilema ini ya, Iya. karena di satu sisi ada kasus mungkin contoh kasusnya kasus siswa. Di satu sisi ada siswa ini merasa bahwa dia posisinya benar. Di sisi yang lain ada juga posisi bahwa dia melanggar aturan. Jadi kita pertama yang dulu kita observasi dulu apa yang menjadi masalahnya, kemudian kita komunikasi dengan pihak terkait. Kalau siswa dengan siswa tentu yang pertama kita ajak komunikasi dulu dengan korban atau pelaku. Kemudian ada siswa-siswa yang lain menyaksikan kejadian itu. Kemudian kalau kejadian itu perlu dikonfirmasi ke orang tua, kita akan undang kedua orang tuanya supaya persoalan ini tuntas dan tidak menjadi masalah baru ketika sesama orang tua yang merasa bahwa kondisi anaknya memang benar. Yang ketiga, saya percayakan dulu kepada wali kelas atau guru bidang studi yang dalam hal ini menangani kasus itu. Kalau seumpama kasusnya bisa diselesaikan, saya hanya sekedar mengetahui bagaimana latar belakang kasus, prosesnya, dan hasil penyelesaiannya. Walaupun harus saya tangani secara khusus, tentu saya akan melibatkan pihak Persatuan Orang Tua Siswa, kemudian yang kedua paguyuban, kemudian selanjutnya saya akan koordinasi dengan Bapak Pengawas terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu, tergantung sebenarnya besar kecilnya atau bagaimana kasus itu, apakah bisa tuntas dalam satu hari atau harus diselesaikan dalam beberapa waktu. Pak, itu tadi bagaimana cara Bapak mengambil keputusan. Selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi seperti penjelasan saya tadi, mungkin sudah terjawab tadi, tapi tidak apa-apa saya ulangi bahwa prosedur yang kami lakukan itu ya ada dua macam prosedur. Prosedur yang pertama, penyelesaian masalah itu secara intern di dalam sekolah. Yang kedua, penyelesaian masalah yang harus melibatkan dari pihak-pihak yang di luar dari sekolah. Jadi kami memang sudah ada kesepakatan dari awal dan menjadi kesepakatan setiap kelas antara guru dan siswa. Ketika ada kejadian di dalam siswa, tentu diberdayakan itu pengurus kelas, tentu ada ketua kelasnya, ada wakilnya, sampai seterusnya. Itu yang mungkin memberikan informasi kepada guru kelas atau guru yang sementara mengajar di dalam jika terjadi masalah-masalah. Bahkan juga kami terapkan ada satgas kecil dari siswa, itu satgas anti bullying dan kekerasan. Jadi kadang ini kalau mungkin kasusnya itu di dalam kelas enggan siswa melaporkan kepada guru, terkadang yang satgas inilah yang melaporkan kepada tim satgas sekolah untuk penanganan atau penyampaian kasus-kasus tersebut. Kemudian setelah masuk tahapan pengaduan atau pelaporan kejadian sebuah kasus, kami persilakan kepada guru atau guru yang sementara mengajar di dalam kelas itu pada waktu kasus itu terjadi untuk memberikan tindakan. Sudah ada memang prosedur dari kami bahwa setiap kejadian-kejadian itu yang pertama harus identifikasi dengan saya, kemudian siapa-siapa yang menyaksikan atau menjadi saksi dari setiap kejadian, kemudian guru ini berusaha istilahnya mengcoaching dulu siswa tersebut kenapa bisa terjadi dan bagaimana mencari solusinya. Jadi seperti itu. Jika kondisinya memang masalahnya lebih parah yang harus ditangani oleh kepala sekolah, tentu saya akan koordinasi dengan pihak komite, pihak pengawas untuk penanganan lebih lanjut. Sekali ya Pak, ternyata di sekolah Bapak ada satgas anti bullyingnya. Nah, selanjutnya itu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang pertama yang saya anggap paling efektif adalah menentukan skala prioritas mana yang harus ditangani secara lebih awal. Yang kedua, disinilah kemampuan seorang pemimpin harus mampu menganalisa bahwa jika keputusan yang diambil itu efeknya bagaimana, apakah dampak positifnya lebih banyak atau dampak negatifnya lebih banyak. Tentu dalam hal ini terkadang pengambilan keputusan tidak bisa secara individu saya lakukan. Saya butuh komunikasi atau pendapat dari guru,
saya butuh komunikasi dan pendapat dari pengawas, saya butuh komunikasi dan pendapat dari komite. Mungkin setelah masuk semua input-input yang saya butuhkan, baru secara bersama-sama atau secara individual saya mengambil keputusan yang mana saya harus lakukan dengan skala prioritas. Baik sekali ya Pak, menentukan skala prioritas. Ya. Selanjutnya itu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Maritika ini Pak? Iya, tantangannya yang pertama, terkadang ada benturan antara perasaan dengan penegakan aturan. Ini yang terkadang dari teman-teman guru masih merasa bahwa kita tidak terlalu memiliki perasaan. Terkadang juga kalau kita mau berpikir bahwa aturan harus ditegakkan, itulah yang biasa membuat dilema yang mana mau dilakukan antara perasaan dengan peraturan. Jadi makanya tadi saya bilang saya menganut skala prioritas. Kalau memang aturan yang harus diprioritaskan, ya saya laksanakan aturan. Tapi kalau memang perasaan yang harus didahulukan tanpa menyampingkan aturan, saya utamakan dulu perasaan, karena ketidaknyamanan dari seorang guru atau siswa dalam proses belajar mengajar pasti ada berpengaruh. Apakah pengaruhnya berefek negatif atau berefek positif, tergantung dari prosesnya yang terjadi. Selanjutnya itu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu di sekolah dalam menyelesaikan kasus di Maritika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan selama ini? Ya, oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sekolah kami sebenarnya ada jadwal, tapi kembali lagi tadi, jika kejadiannya harus memang urgent untuk ditangani langsung, kami tidak menunggu jadwal untuk rapat rutin tentang penyelesaian kasus. Contoh ada kasus-kasus memang kecelakaan siswa yang harus segera ditangani, itu tidak perlu dirapatkan, langsung diberikan tindakan. Tinggal teman-teman guru atau satgas dari yang ditugaskan atau guru piket itu melakukan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan bersama. Yang kedua, kalau memang kejadiannya nanti dibahas berkala, biasanya di akhir pekan, biasanya hari Jumat, kami selalu luangkan waktu kurang lebih 30 menit sebelum kami pulang ke rumah. Ada beberapa hal yang saya terima informasi baik dari guru kelas 1 sampai kelas 6 maupun guru-guru dari kelas 7 terkait dengan kondisi-kondisi terbaru yang perlu saya tahu untuk apa yang menjadi masalah-masalah di proses pembelajaran atau di proses kegiatan di sekolah. Yang kedua, selain dengan kegiatan mingguan itu, kami ada jadwal rapat bulanan. Biasanya rapat bulanan ini di awal bulan. Kami agendakan itu yang pertama membahas program yang akan dilaksanakan 1 bulan yang akan datang. Yang kedua, mereview kembali atau merefleksi kembali dari capaian-capaian yang dilaksanakan di bulan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, setiap triwulan atau 3 bulan kami mengundang orang tua siswa untuk hadir di sekolah dalam rangka penyampaian informasi terkait dengan program-program sekolah maupun perkembangan siswa. Begitu juga kami mencoba menggali informasi dari orang tua siswa terkait dengan kondisi-kondisi anaknya yang dialami selama proses di rumah. Dan terakhir, di akhir daripada setiap kegiatan semester, sebelum pembagian rapor, kami mengidentifikasi siswa-siswa yang mengalami kesulitan dan perlu tindakan khusus dalam rangka proses perbaikan pembelajaran. Kami biasanya mengundang orang tua untuk hadir berdiskusi terkait dengan perkembangan anaknya selama kurang lebih 1 semester. Jadi di kegiatan pembagian rapor itu tidak ada lagi perdebatan antara guru dan orang tua terkait dengan penilaian yang diterima oleh siswa. Jadi kami berusaha di hari penerimaan rapor itu semua merasakan kebahagiaan. Ada yang menerima penghargaan, ada yang menerima reward dari sekolah terkait dengan prestasi atau capaian-capaian siswa selama dalam kurun 1 semester. Begitu agenda kami. Sekali ya Pak, ternyata ada jadwal dan agenda rutin yang Bapak lakukan di sekolah. Nah, selanjutnya itu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah kita yang Bapak sampaikan?
Jadi itu tadi kembali saya dari awal bahwa yang dibutuhkan di sini adalah kolaborasi. Jadi semua unsur yang ada di sekolah itu sebagai faktor yang mendukung pengambilan keputusan di sekolah. Jadi terlibat ada siswa, pembuatan kesepakatan kelas, kemudian ada guru, ada orang tua, ada pengurus, persatuan orang tua siswa per kelas, ada komite, kemudian ada pengawas. Bahkan kami mencoba menjalin komunikasi lebih intensif dengan Dewan Pendidikan untuk minimal kami dapat informasi-informasi terbaru terkait dengan perkembangan pendidikan khususnya di Kota Palembang. Sekali ya Pak, ternyata melibatkan komite, pengawas, dan adanya kolaborasi dengan guru dan siswa. Selanjutnya itu Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah itu Pak? Oke, terima kasih. Yang bisa saya petik pertama adalah segala masalah sebelum masalah itu terjadi. Karena untuk menggunakan energi menyelesaikan masalah, kita akan menggunakan energi yang lebih besar dibandingkan pada waktu tidak mencegah masalah. Tapi kalaupun terjadi, kita lebih awal melakukan mitigasi terhadap masalah-masalah dan efek-efek dari masalah itu. Yang kedua, butuh kolaborasi. Jadi bukan lagi zamannya sekarang kepala sekolah itu yang menjadi super power di sekolah. Yang menjadi kekuatan di sekolah sekarang adalah kolaborasi antara siswa, guru, orang tua, kepala sekolah, dan semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Jadi kami senantiasa melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan di sekolah kami. Dan kami tidak fobia dengan saran dan kritik dari pihak-pihak yang ingin membantu membangun pendidikan yang khususnya di PJDS dengan Negeri 3 begitu ya. Bagus sekali ya Pak, ternyata sudah masalah terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya Pak dalam wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan yang ada di sekolah Bapak ini tentang dilema etika yang Bapak alami selama ini. Terima kasih dan saya juga ucapkan terima kasih atas kunjungannya adik di sekolah kami. Saya doakan mudah-mudahan adik bisa mengikuti proses kegiatan dari calon guru penggerak sampai di akhir. Kemudian mudah-mudahan dari hasil wawancara atau diskusi kita ini sama-sama ada sesuatu yang bisa kita petik menjadi pelajaran. Insyaallah nanti kelak juga adik saya doakan mudah-mudahan adik juga bisa berada di posisi kami sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak ini adik-adik bisa terapkan dengan baik. Ini mencerdaskan kehidupan bangsa. terima kasih ya Pak. Oke.